Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang yaitu Kori Indriani, Putri Meisi, Muhammad Zaki Aulia, dan Nurlaila Zain Capah. Di sini kami akan melakukan pengamatan yang berjudul Klasifikasi Taksonomi dan Anatomi Tumbuhan Tingkat Tinggi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian taksonomi dan anatomi tumbuhan. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tata cara penamaan organisme berdasarkan karakteristik dasar yang sama. Sedangkan anatomi tumbuhan adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai struktur dalam tumbuhan yang kompleks beserta fungsinya. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pengamatan mengenai morfologi dan anatomi tumbuhan tingkat tinggi. Alat, yaitu alatnya cover glass, objek glass, pipet tetes, mikroskop binokuler. Prosedur kerja: 1. Siapkan tumbuhan yang akan diamati. 2. Lakukan pengamatan morfologi dari akar, batang, daun, hingga bunga dan bijinya. 3. Catat hasilnya disertai foto atau video. 4. Siapkan batang tanaman dikotil dan monokotil. 5. Lakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop. 6. Ulas pengamatan disertai klasifikasi taksonomi tumbuhan tersebut. Sebelum memaparkan hasil dari pengamatan anatomi tumbuhan, saya akan membahas sedikit tentang struktur atau bagian-bagian anatomi batang tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada batang tumbuhan monokotil terdapat jaringan dasar. Jaringan dasar adalah jaringan yang mengisi sebagian besar tubuh tumbuhan. Fungsi utamanya adalah mengisi biomassa, menjalankan berbagai fungsi fisiologi, dan menopang serta memberi bentuk tubuh tumbuhan. Yang kedua, itu ada ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh pada monokotil dan dikotil bersifat kolateral. Pada monokotil, ikatan pembuluhnya bersifat kolateral tertutup, letaknya tersebar, dan ukuran ikatan pembuluhnya bervariasi. Yang ketiga, ada jaringan epidermis. Menurut pengertiannya, ialah suatu jaringan terluar yang mana dinding selnya telah mengalami suatu penebalan atau yang dinamakan sebagai kuartikula. Yang keempat, ada xilem. Xilem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang terakhir itu ada fluem. Pada tumbuhan berpembuluh, fungsinya mengangkut zat organik hasil fotosintesis makanan seperti gula dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Pada tumbuhan dikotil memiliki struktur atau bagian-bagian yang hampir sama dan tidak jauh beda. Tumbuhan batang dikotil memiliki bagian-bagian yang ada pada batang tumbuhan monokotil juga. Ada xilem, fluem, jaringan epidermis, korteks, empulur, dan ikatan pembuluh. Xilem, fluem, dan jaringan epidermis pada tumbuhan monokotil dan dikotil ini pada umumnya adalah sama. Nah, pada struktur anatomi batang tumbuhan dikotil itu terdapat korteks. Susunan pada jaringan korteks ini terdiri atas kolenkim yang tersusun rapat dan parenkim yang sebaliknya tersusun longgar, sehingga terdapat ruang antara sel yang besar. Nah, di sini ada empulur. Ialah sebuah jaringan yang ada pada bagian paling dalam dari tumbuhan yang mana dapat tersusun dari sebuah jaringan parenkim yang mana dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, pada struktur batang tumbuhan dikotil, ikatan pembuluh bersifat kolateral terbuka, terletak teratur, dan ukurannya seragam. Nah, di sini saya akan perlihatkan hasil pengamatan anatomi batang tumbuhan monokotil dan dikotil disertai dengan referensinya. Di sini ada padi, jagung, jahe, cabai, tomat, dan yang terakhir ada kacang panjang. Padi, jagung, jahe termasuk kelompok monokotil, sedangkan cabai, tomat, dan kacang panjang termasuk kelompok dikotil. Nah, saya akan mengambil masing-masing satu hasil pengamatan anatomi batang tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, untuk yang monokotil, yang berangka 1 itu merupakan jaringan dasar. Yang bernomor 2 itu adalah ikatan pembuluh. Yang nomor 3 adalah epidermis. Yang bernomor 4 adalah xilem. Dan yang bernomor 5 adalah fluem. Apabila dilihat menggunakan mikroskop, maka akan terlihat xilem mempunyai bentuk bulat besar, sedangkan fluem sangat kecil dan berada di sekeliling xilem. Untuk hasil pengamatan dikotil, yang berangka 1 itu merupakan jaringan dasar empulur dan korteks.
Yang bernomor 2 itu adalah ikatan pembuluh. Yang bernomor 3 itu epidermis. Yang bernomor 4 xilem. Dan yang bernomor 5 adalah fluem. Pada tumbuhan dikotil yang terlihat perbedaannya antara fluem dan xilem yang akan dipisahkan oleh kambium, dan berkas pengangkutnya kolateral terbuka, di mana xilem itu ada di dalam kambium dekat dengan empulur, sedangkan fluem ada di luar kambium. Letak keduanya tentu berada di dalam tubuh tumbuhan seperti pada batang, akar maupun daun. Pada tumbuhan dikotil, xilem terletak pada bagian yang lebih jauh di dalam kambium, sedangkan fluem terletak di bagian luar kambium. Itulah hasil pengamatan anatomi batang tumbuhan tingkat tinggi yang didapat oleh kelompok 6. Pada pengamatan morfologi yang telah dilakukan terhadap 6 sampel tumbuhan, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam tumbuhan monokotil adalah jagung, padi, dan jahe. Dan yang termasuk dalam tumbuhan dikotil adalah kacang panjang, tomat, dan cabai. Terdapat aspek perbandingan dalam membedakan monokotil dan dikotil, yaitu akar, batang, bunga, daun, dan biji. Sebagai contoh, dikotil tersusun dari akar tunggang yang kokoh, ujung akar tidak diliputi oleh selaput pelindung, sedangkan tumbuhan monokotil, akar tersusun dalam akar serabut yang kurang kokoh, ujung akar lembaga dan pucuk lembaga dilindungi oleh suatu sarung yang masing-masing disebut koleoriza dan koleoptil. Di sini, saya mengambil 2 sampel sebagai perbandingan untuk membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil, yaitu kacang panjang dan padi. Ada 5 aspek perbandingan untuk membedakan struktur morfologi dari tumbuhan monokotil dan dikotil pada sampel padi dan kacang panjang. Yang pertama, akar. Padi memiliki akar serabut, sedangkan kacang panjang memiliki akar tunggang. Yang kedua, batang. Batang padi tidak bercabang, sedangkan batang kacang panjang bercabang. Yang ketiga, daun. Daun padi sejajar, sedangkan daun kacang panjang menyirip. Yang keempat, biji. Biji pada padi berkeping 1 dan biji kacang panjang berkeping 2. Yang kelima, bunga. Bunga pada padi adalah kelipatan 3, sedangkan bunga kacang panjang berkisar kelipatan 2, 4, 5 atau kelipatannya. Dari aspek perbedaan yang telah disebutkan, terbukti bahwa padi termasuk ke dalam tumbuhan monokotil dan kacang panjang termasuk dalam tumbuhan dikotil. Berikut merupakan hasil pengamatan morfologi tumbuhan tingkat tinggi yang lainnya. Kesimpulan dari data hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa struktur anatomi batang tanaman monokotil dan tanaman dikotil memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya, pada anatomi batang monokotil, pembuluh angkut tersebar, tidak punya jari-jari empulur, tidak ada kambium vaskular sehingga tidak dapat membesar, empulur tidak dapat dibedakan di daerah korteks. Sedangkan pada tanaman dikotil, pembuluh angkut teratur, mempunyai jari-jari empulur, mempunyai kambium vaskular sehingga dapat membesar, dapat dibedakan antara daerah korteks dan empulur, dan ada kambium di antara xilem dan fluem. Morfologi dari tumbuhan monokotil seperti jagung, padi, dan jahe memiliki daun yang sejajar, akar serabut, biji berkeping 1, bunga berkelipatan 3, dan batang tidak bercabang. Sedangkan morfologi dari tumbuhan dikotil seperti kacang panjang, tomat, dan cabai memiliki akar tunggang, daun menyirip dan melengkung, biji berkeping 2, bunga berkelipatan 2, 3 atau 5, dan batang yang bercabang.